Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Optima TV, kita bertemu kembali. Kita masih membicarakan tentang bekam. Melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang bagaimana antibodi yang kuat boleh menyelamatkan seseorang itu dari kuman atau virus yang menyerang masuk ke dalam tubuh kita, apapun bentuknya, termasuk virus corona. Kita lihat data yang terakhir kemarin. Jumlah rakyat kita Indonesia yang terjangkit dengan virus corona ini sudah hampir 250.000 orang. Di antara yang 250.000 orang itu, yang meninggal hampir 10.000 orang. Dan yang meninggal ini mereka yang lemah antibodinya. Karena apa? Obat yang ditunggu sampai sekarang belum lagi sampai. Begitu juga dengan vaksin yang kita harapkan akan membunuh virus corona ini belum lagi tiba. Artinya bahwa tubuh kita hanya semata-mata mengharapkan kekuatan antibodi atau kekuatan imun sistem kita untuk boleh bertahan hidup melawan virus yang berbahaya ini. Dan mereka yang lemah antibodinya, itulah mereka yang mati. Dan mereka yang kuat antibodinya, mereka selamat dan alhamdulillah dengan izin Allah mereka sehat kembali. Jadi banyak-banyaklah bersyukur bila anda selamat dari virus-virus ini, karena banyak juga orang-orang yang meninggal. Baik, kalau kita lihat mereka-mereka yang meninggal, yang lemah imunitas tubuhnya adalah mereka-mereka yang kebanyakannya ada riwayat penyakit-penyakit kronis. Seperti umpamanya ada penyakit diabetes, ada penyakit darah tinggi, ada penyakit sinusitis atau resdung, atau ada lagi penyakit-penyakit yang kronis lainnya, sehingga tubuh mereka, kekuatan imunitas tubuh mereka akan lemah. Kenapa mereka lemah? Kenapa antibodi mereka lemah? Sebabnya tidak lain ialah karena mereka ini sudah banyak toksin di dalam tubuhnya. Sedangkan kita tahu, kita sudah bicarakan bahwa penyebab pada umumnya penyakit itu ialah toksin. Maka semakin banyak penyakit-penyakit kronis dalam tubuh seseorang itu, semakin banyak juga toksinnya. Maka untuk selamat daripada serangan kuman-kuman, ketika toksin sudah banyak di dalam tubuh, maka antibodi kita akan lemah, kekuatan imunitas tubuh kita akan jatuh. Kenapa? Karena darah bersih adalah alat transportasi kepada oksigen dan nutrisi, dan juga sel darah putih kita. Maka ketika dia darah kotor yang banyak, toksin yang banyak, maka bahagian untuk darah bersih dan nutrisi dan oksigen serta sel darah putih semakin kurang. Maka dengan berkurangnya ini akan melemahkan imunitas tubuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk keluar dari masalah ini? Apa solusi yang terbaik yang boleh mengatasi sehingga kita akan berhasil terlepas daripada serangan-serangan kuman yang berbahaya ini? Ialah menguatkan antibodi, menguatkan imunitas tubuh kita. Bagaimana caranya?
Nabi SAW bersabda lebih 1400 tahun yang lalu, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan dan penyakit-penyakit yang menyerang ialah dengan berbekam. Ayat Al-Quran menyebutkan bahawa Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, bekam pengobatan terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan lupa berbekam, karena berbekam yang betul dengan cara mengeluarkan darah kotor atau toksin, secara logikanya akan tinggallah darah yang bersih di dalam tubuh. Maka oksigen dan nutrisi serta sel darah putih dan komponennya untuk ketahanan tubuh kita akan bergerak dengan bebas di dalam tubuh kita. Dia akan secepat kilat datang ke tempat yang terinfeksi, yang coba dimasuki oleh musuh-musuh ini, yaitu kuman dan vaksin, terutama di kawasan pernafasan dan mulut kita. Jadi, untuk menghilangkan kebimbangan kita, untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan kita harus kembali kepada sunnah Rasul dalam berobat. Saya berani mengatakan bahawa kita susah sembuh daripada penyakit karena kita lari daripada sunnah Nabi dalam berobat. Jadi berbekamlah anda dan pelajarilah bekam dengan betul, dan kita akan programkan penyakit masa depan ini akan disembuhkan di rumah masing-masing dengan anggota keluarga yang belajar bekam, insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat. Kita bertemu dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe kami sehingga anda tidak ketinggalan video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.